It's a new day, it's a new dawn, it's the new normal life. Welcome back to Korigor Channel. Udah bukan Korigor Channel ya? Korigor. Ya, Korigor Channel. Kemarin Likut Para Dewa udah gue bagi-bagiin ya. Congrats buat yang pada menang nih ya. Ada 5 orang yang menang. And gue selalu bangga gitu karya-karya kalian tuh kayak gue kayak selalu gak expect gitu ya. Kalau penonton gue sekreatif itu gitu bro ya. Ada yang memang ya pengen ngeramein aja. Ada yang pengen ikutan juga niat gitu ya. Respect gitu ya. Yang penonton gue kreatif gitu bro. Tapi saking kreatifnya gitu ya. Kemarin ada salah satu penonton gue yang ngasih tahu kalau ada ukti-ukti senior yang berjenis imunisasi gitu bro ya. Yaitu ibu muda manis ingin dibuahi gitu. Karena QG sudah tidak membuat konten Indo cabul. Cuman di sini tiba-tiba ada yang mentek gitu. Mentek dan aduh saya penasaran juga nih. Apa nih gitu. Jadi sesekali itu tipis-tipis gitu ya. Ukti gitu kan. Tapi berbau seksual. Ya mungkin ini edukasi gitu. Dengan clickbait Teh Ane ini banyak orang-orang jadi bikin baper. Apa ya? Kepo gitu loh. Baper karena apa? Baper karena kesel apa sebel dengan judul-judul yang bikin geger gitu. Pasnya masuk sampai ke ubun-ubun. Edan boy. Apa yang masuk nih? Sebelum gue posting nanti next video baca santuy, gue pengen nge-react gini gitu. Ini tuh ada apa gitu. Gue penasaran sama Ibu Ane ini. Ada apa gitu ya bro ya. Gue belum buka udah ada description-nya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Anjing. Mohon mendukung otong gede gitu. Fuck man. Ane Rista suka otong gede. Apa harus ini? Wah ini trash nih. Ini video gue trash banget nih. Penasaran nih ya dengan profile picture-nya pakai pisang gitu. Wah gue suka banget pisangnya. Sesuai ukuran gitu. Tapi percuma kalau otong gede bisa jadi 1, 2, 3 hore gitu. Jadi belum tentu otong gede itu good gitu loh boy. Tapi durasi. Ini trash. Coba kita cek view yang paling gede. Ane Risa suka otong gede. Coba kita lihat. Nah dislike. Wah dislike-nya 400. Cek dengan seksama gitu. Ibu ini ada masalah apa gitu ya. Semoga kalian baik-baik ya. Oke, di video kali ini aku akan berbagi tips buat kalian supaya pasangan kalian tambah lengket, tambah sayang, kayak perangko sama kalian. Enggak, si Ibu Ane ini emang mungkin dia salah satu dokter ya. Dokter perotongan gitu. Karena ini mungkin edukasi. Jangan di-hate loh. Kok bisa 400 dislike ini? Saya aneh. Makanya kita harus menembus lebih dalam gitu ya. Kita harus mencari tahu lebih dalam. Ada apa nih gitu. Jadi di video kali ini aku akan berbagi tips buat kalian supaya pasangan kalian itu tambah sayang, tambah cinta, tambah lengket kayak perangko. Gini loh bro, lengket kayak perangko. Perangko itu gak kuat gitu cuy. Lu bilang harusnya ya, biar pasangan kalian nempel kayak lem 3M gitu loh ya. Harus menyesuaikan dengan milenial sekarang gitu. Lagian kalau lengket-lengket gancet lagi. Ngeri bro. Gimana sih caranya? Tonton terus ya sampai selesai. Di zoom anjing, di zoom bangke. Buat kalian yang masih berstatus pacaran, pokoknya kalian tuh harus bisa membuat pasangan kalian itu menjadi nyaman. Oh nyaman ya. Contohnya gimana gitu kan? Contohnya gini, kalian harus bisa menjadi pendengar setia. Kalau pasangan kalian curhat, kalian harus mendengar, memberi masukan, merangkul. Memberi masukan apa tuh? Memberi masukan ya. Oh edukasi, ini edukasi ini ya. Memang clickbait mungkin. Iya karena dia merasa bahwa kalian itu adalah tempat di mana yang bisa membuat mereka itu nyaman, yang bisa membuat mereka itu plong gitu kan. Plong apanya nih? Nah terus buat yang sudah menikah gimana nih tipsnya gitu. Tips buat yang sudah menikah ya gampang. Tipsnya cuma satu, yaitu goyangan. Apa sih? Goyangan. Kalau goyangannya kencang tapi 1, 2, 3 hore gimana? Mbak Ane nih, saya mau konsultasi nih. Gimana gitu ya? Goyangan apa gitu kan? Yaitu goyangan wiks. Apa sih anjing cringe abis bangsa. Goyangan quick. Emang Mbak Ane ini sudah menikah atau belum? Kok tahu banget gitu ya. Wiks. Oh goyangan wik ya. Aku tulis kali ya goyangan wik gitu ya. Goyangan wik. Aku tuh gak ngerti goyangan wik tuh apa tante. Aduh. Istri atau suami pinter ketika melakukan hubungan wiks dijamin pasangan kalian tuh bakalan sayang, bakalan apa ya, ketagihan terus. Kalau udah ketagihan otomatis kan dia mencari kalian. Ya ampun. Aduh gokil. Wah ini gokil sih, ini berani, ini cukup berani dia ya. Dengan dia menggunakan atribut sensitif. Tapi dia kan gak salah, dia menjelaskan mungkin pengalaman gitu. Apa salahnya, kenapa dislike harus 400? Kita harus cek komen nanti. Kalem. Gini loh, dikit-dikit gini, Mas ayo aku pengen gitu. Apa sih Mas ayo aku pengen. Kayaknya kok gua sih? Emang gitu
gitu ya? Aku tuh gak ngerti loh. Aku pengen diajarin teteh Ane pokoknya mah gimana gitu caranya memuaskan gitu bro ya. Karena belum pernah tuh ada yang mas ayo gitu, nggak ada gitu. Ayo sih mas, ayo gitu kan. Ya. Kenapa sih wanita ini biasanya tuh kalau untuk memulai sesuatu hal masalah week itu kayak itu susah banget. Padahal ya kalau udah masuk itu tuh rasanya enak banget. Bangsat. Apa bangsat? Apa ini? Ini channel apa ini? Saya baru tahu ada hal seperti ini gitu loh. Holy shit, di Zoom lagi kan nyebelin lagi. Di Zoom bangsat. Wah, ibu ini seperti profesional sekali. Aku butuh diajarin gitu, Bu. Aku manggil ibu atau teteh nih gitu loh. Teteh Ane tolong dong gitu ya. Saya pengen belajar private gitu. Private week tuh apa gitu. Aku juga nggak tahu gitu. Aku nggak paham ya. Oh shit. Asli gue gak kuat men. Asli langsung gue pause mulu men. Oh shit men. Gue gak expect gitu loh. Dia bakalan melakukan hal seperti ini gitu. Bakal ngomong seperti ini gitu loh. Iya memang broadcast yourself di YouTube ya. Tapi aduh, negara kita kan tahu ya, kiri gitu loh. Ini tuh dokter plus gitu bro, klinik plus atau gimana sih ini? Sangat berpengalaman sekali gitu dia tuh ya. Hebat loh. Aduh, sebelum lanjut kita Binomo Squidward saja lah bro lah. Damn. Alright, balik lagi ke Binomo. Kenapa sih gitu? Kenapa harus di skip? Coba dulu. Nih ada buktinya. Kemarin penonton gua dapet hal yang menghasilkan bro. Jadi kalau misalkan lu mau ikutan, tinggal ikutin tutorial gua nih. Alright, lihat ya. Ini presentasinya kebanyakan hijau atas. Tapi biasanya sih pilihannya tuh ke bawah, sudah jelas ke bawah tuh. Kuning the best. Oh shit, kuning living dong, kuning livingnya tolong. Karena gue ngelihat kebanyakan sih naik ke atas ya bro, tuh kebanyakan naik ke atas, jadi gue pilih bawah dan presentasi bawah tuh sedikit. Jadi yang milih ke bawah sedikit, jadi gue pilihnya bawah. Nah, kuning livingnya kita liatin dulu lur. Aduh, jangan ke abu-abu dong. Aku pengen kuning living gitu bro. Gue tadi invest 1 juta. Kalau menang gue dapet 1,8an lah. Lumayan nih bro. Nah ini kuning living nih. Kuning living jelas nih, jelas. Lihat bro. Lihat, tadi duit gue 6 juta, sekarang 5 juta. Auto win. Kalau sama QG jelas itulah turun terus jangan sampai naik. Turun terus jangan sampai naik. Itulah bro. Itulah. Nah, sudah jelas kan? Dapat menang berapa? 1,8. Alright, so langsung aja cek link description buat ikutan Binomo. Jangan lupa pakai juga kodenya di rumah aja. Kalau lu klik link di bawah, lu bakal dapat promo deposit di real account. Kalau misalkan di virtual account lu bakal langsung dapat $1,000. Right, langsung lanjut ke videonya. Alright, langsung aja cek link description, kita lanjutin lagi. Gini, kalau kalian melakukan hubungan weeks, biarkanlah pasangan wanita kalian yang di atas, biarkanlah dia yang menguasai kalian. Kalian laki-laki cuma tinggal terima aja. Wah gokil ini sangat expert sekali ini si ibu ya. Nggak bener. Kenapa sih lu harus ngasih gua tegan yang seperti ini gitu? Ini sangat cabul sekali gitu bro. Apa ya? Wah kintil. Nggak, tujuannya tuh apa gitu loh? Edukasi oke sih, edukasi, tapi nggak gini gitu loh bro. Wah damn, udahlah, jangan yang kayak gini-gini. Lu ngasih ke gua yang beginian, yang lucu-lucu dong. Gue cek lagi yang lain lah, tegan-tegan lu lah bro. Ada apa lagi nih? Tegan-tegan di Instagram. Yang merasa ditinggal pacarnya, ini lagu buat kalian. Apa sih anjing, ini kan banyak banget sih yang kayak gini-gini. Itu kakinya diapain anjing? Kenapa kakinya bisa gitu? Di chamber kayak mobil. Terus kalau cewek yang ngikutin kayak gitu gimana anjing? Keperawanannya robek anjing. Gak jelas. Tegan-tegannya apa sih? Udah lalu jangan ngetek-ngetekan kayak gini. Kenapa sih? Kenapa dance gitu di pinggir jalan? Takut ketabrak apa bu? Aduh, joget itu di dapur gitu, jangan di situ. Kenapa sih? Jadi nggak tahu tegan-tegan gue teh sampis anjir. Apa ya? Tuh lihat. Apa coba anjir tegan-tegan gue teh bro? Gajel gitu. Cewek-cewek. Alah cewek-cewek lagi gitu. Aduh, kenapa sih? Ngetek tuh yang berisi sedikit gitu. Kenapa sih? Aduh, mau ngeblok-blokin tegan tapi banyak. Fucking hell bro. Nah, apa tegannya kayak gini semua? TikTok. Ini kan gue liatin ya tegan gue ke gue gitu. Ini siapa sih gitu? Meme akun-akun repost bullshit yang repost cewek-cewek gitu, cewek-cewek tipikal TikTok gitu. Apa sih gitu? Nanti SMA gemes, cewek-cewek toket belaha.
apa ya pikirannya gitu. Gue pengen tahu gitu gue kehidupan mereka tuh kayak apa gitu. Ini apa lo gak asik cewek-cewek bocil-bocil apa sih gitu. Shit man, gue gak ngerti gitu komunitas cowok-cowok kayak gini tuh gimana gitu. Maksudnya tuh apa gitu, biar apa gitu. Kayak nafsu yang tak sampai gitu bro. Kenapa harus ada cewek-cewek kayak gini gitu. Maksud gue apa sih, biar apa gitu bangsat. Salah mereka apa gitu kan. Gue gak ngerti men, apa sih ini gitu loh. Gue suka bingung gitu yang reposter itu tuh, atau cowok-cowok lu siapa yang nonton gitu ya, maksudnya tuh apa gitu. Lu engas gitu bro, apa ambisi yang tak mungkin pernah sampai gitu. Gue gak ngerti nih orang mana gitu yang bikin kayak gini tuh. Di komunitas gue gak ada gitu bro. Gue pengen tahu gitu cuy. Terus kenapa muka cewek ini banyak banget gitu. Ini siapa sih? Sudah terlihat dari kecil bibit apa sih, cabul gila gitu anjir. Ngurusinnya repot, udahlah gue kasih tahu, ngurusinnya repot. Kalau lu dapet cewek kayak gitu fix bucin, nggak ada lagi. Disakitin sad boy, repot anjing ah. Wah gitu, kenapa sih orang-orang ini tuh yang repost bullshit kayak gini? Isinya teteh TikTok joget-joget, apa sih? Ya Allah, teteh Anne juga ada di sini gitu, apa sih? Otong yang besar. Cringe man, legitimate. Ini bukan penonton gua sih kalau ini. Gua nggak tahu kenapa ini siapa gitu yang nge-tag-taggin gitu. Jadi timeline-nya sampah gini. Emang bener bacot santuy udah paling bener anjing. Bisa nge-react tanpa melihat hal-hal ganggu seperti ini, boy. Nggak ada kelucuan akan hal ini gitu. Tuh coba lihat thumbnail aja udah begini gitu. Biar apa gitu bangsat. Shit man. Gua aneh ya, akun-akun reposter ini ngepostnya yang cewek-cewek mulu gitu, cewek-cewek gemes-gemes gitu mulu ya, bro ya. Nanti kalau udah disakitin orang-orang cowok-cowok itu jadi fuckboy. Sebenarnya fuckboy itu denial gitu loh, bro. Fuckboy itu udah jelas orang yang memang pernah disakitin gitu ya. Jadi nyakitin balik gitu, sama kayak fuck girl atau apa, karena gak ada reason tiba-tiba lu gak kenal dunia cinta terus tiba-tiba langsung lu jadi fuckboy atau jadi fuck girl gitu. Itu gak mungkin gitu. Pasti mereka ada pengalaman tersendiri terus merepresentasikan langsung ke pengalamannya gitu sama orang yang nextnya gitu bro ya. Jadi maksud gue ini bibit-bibit fuckboy gitu yang kayak gini-gini tuh, cabul-cabul posting-posting hal-hal yang seperti itu tuh. Dan ketika gue lagi buka-buka internet gitu ya nggak relate aja gitu sih bro. Walaupun gue yang ngebahas beginian tapi kayak gak relate aja gitu dengan apa yang gue alamin gitu men. Suka penonton tuh ada-ada aja, apalagi kemarin yang masalah tersinggung ada juga tuh. Gue lihat thread orang masalah tersinggung karena salah satu ojol bilang kak gitu kan bro ya. Jadi orang tuh jangan memaksa orang untuk tidak baper gitu. Karena baper lu masuk penjara. Nah itu gak make sense gitu menurut gue. Masa orang gak boleh sensitif gitu kan hatinya? Ya resiko aja gitu. Misalkan kayak gue nih kayak gini diomongin orang karena mereka baper, ya udah gitu. Maksudnya mau gimana tuh bro? Kan lu pun gak tahu kan, mungkin gue bisa baper dikatain sama siapa. Cuman ya gak pernah gue public juga, ya buat apa gitu bro? Ya keep it to yourself aja gitu. Karena kebanyakan hal-hal baper gitu. Orang-orang tuh ngeposting beginian gitu loh bro. Ngapain sih dikit-dikit baper gitu sama cewek-cewek begini, pengen ambisi, rasa ambisi dan penasaran tuh muncul gitu. Ntar kalau udah dapet sakiti, ya itu contohnya dengan caption-caption yang cabul-cabul gitu, apa sih gak jelas gitu. Baper ya baper tuh boleh bro, tapi baper lu juga harus boleh dikritik gitu sama orang gitu. Dengan apa yang lu ungkapkan atau apa yang lu lakukan itu tidak relevan atau malah merugikan orang, ya itu udah lain hal aja gitu. Dengan baper pada umumnya, orang dikatain kak atau mas aja bisa sakit hati gitu. Cuman gimana caranya kan kita menanggapi kebaperan kita gitu. Karena baper kan hak semua orang lah bro. Tapi dengan lu posting-posting kayak gini kayak lu terlalu banyak baper gitu, malah jadi terlihat kuper lah bro. Kasian aja sih gue sih. Makanya gue jarang gitu kayak melihat seperti ini gitu. Udah sakit jadi fuckboy, sama aja bohong gitu man. Ya keep it to yourself aja gitu. Kalau memang lu baper lu tuh sangat sensitif gitu perasaan lu gitu. Yang salah itu ya itu orang baper masuk penjara gitu kan, tai kayak gitu anjing. Lu jadi berarti gak bisa mengkritisi orang-orang yang memang lebih gitu, yang orang-orang kaya lah kita anggap gitu. Karena mereka punya uang dan dia baper, dia bisa nuntut. Ya gak bisa lah gitu. Orang lain juga kalau baper emang kenapa gitu, masa gak boleh? Itu yang terkadang gue suka aneh juga sama peraturan sih. Kita lihat misalkan si teteh Anne gitu kan, ya mungkin maksud dia edukasi dengan cara yang kurs gitu kan ya, untuk beberapa orang. Tapi untuk beberapa orang lain mungkin masuk ke pikiran mereka gitu yang awam. Itu banyak banget apa ya, hal perspektif gitu yang memang kita gak bisa menyamaratakan intinya. Semua orang bro, semua orang tuh beda-beda. Gimana lu cara nanggepinnya, gimana lu cara juga mereaksinya gitu loh. Mungkin kalau misalkan ke gue orangnya yang gak gois gitu ya santuy gitu. Tapi lu pun gak tahu orang yang kayak gue pun mungkin gois. Terkadang bingung juga sih hidup di dunia itu bro, apalagi kehidupan public figure gitu. Lu harus fight back sama hidup lu, sama karir lu, dan sama orang-orang yang nanggepin lu gitu. Tapi lu gak boleh dengki dan dendam. Itu susah banget gitu loh bro. Karena gini loh, ini ngambil contohnya gue lah gitu ya. Jadi gue sulitnya untuk menjadi orang yang dilihat, yaitu lu harus fight back dengan apapun yang terjadi di depan lu gitu loh. Fight back karir, image, dan orang-orang yang mau jatuhin lu. Tapi di satu waktu yang sama, hati lu tuh gak boleh jadi dendam. Itu susah bro gitu. Jadi namanya baper itu
bener-bener susah banget di spesifikasinya gitu men. Karena gue pernah lihat salah satu video Will Smith, dia bilang being influencer is hard. You must have strength and defense at the same time, but keep your heart not to go dark. Paham gak maksud gue? Itu Will Smith yang bilang kayak gitu. Gue dapat pelajaran banget dari itu. Gampangnya lu harus punya kekuatan buat menyerang dan defensif buat bertahan untuk maju gitu, agar semuanya baik-baik saja. Tapi di satu waktu hati lu nggak boleh jahat. Itu kan susah gitu bro. You have everything, lu bisa nyerang, lu bisa bertahan dengan apa yang nyerang lu udah GOD gitu loh bro. Tapi karena lu menginfluence orang, ya hati lu nggak boleh jadi dark. Lu harus tetap bisa ikhlas akan hal tersebut. Lu nggak boleh jadi jahat gitu hati lu. Entah dengan lu punya power, lu harus nyerang orang, dengan lu bisa berdefense, diserang orang malah lu balikin lagi. Lu nggak boleh gitu. Ketika lu menang, ya udah, jangan sampai dihancurkan orang yang nyerang lu. Itu kan susah gitu bro. Semua halnya tuh harus stabil gitu. Ini nggak harus buat influencer doang sih. Hidup yang tetap kerja keras, asik dan tidak bermasalah itu ya seperti itu gitu bro. Ketika lu punya everything, lu harus tetap juga low key gitu. Itu kan susah banget gitu. Makanya dengan kebaperan cowok-cowok juga sama cewek nih, kita balik lagi. Kan gue bilang baper itu boleh. Berarti kan itu muncul rasa kesal. Tapi ketika rasa kesal itu memang sudah tertutupi, ya jangan make it worse gitu. Jangan dibuat makin buruk gitu loh bro. Relate juga tuh sama game The Last of Us. Dendam tidak boleh dibalas dendam. Putuskanlah rantai dendam itu ketika sudah sepadan. Kan ini awal dari baper gitu. Ini kalau The Last of Us itu baper high level dengan killing someone gitu kan. Tapi kalau ketika lu harus balas dengan hal yang sama, ya itu rodanya bakal terus muter di situ aja gitu bro. Bakal terus ada balasan lagi. Apalagi ketika lu punya power, balik lagi ke influencer. You must have strength and defense at the same time, but keep your heart not to go dark. Itu susah banget men. Kayak gitu sih. Ini dari cabul ke baper. Ini makanya gue mau ngebahas masalah baper karena itulah penonton kita gitu. Hal-hal yang baper pasti laku. Menjual kesedihan, ketersinggungan, ya jadi laku. Ya nggak masalah sih. Cuman kalau ketika sudah masuk penjara atau make it worse, more worse to somebody else gitu, jadi ya lu nggak asik gitu. Ya udahlah, mungkin segitu aja. Gue mau ngebahas masalah baper-baperan doang gue. Gara-gara rame di tagan gue. So stay tune terus channel gue. Thank you for watching. Silahkan subscribe. Peace. Flex, that's me. You got real beef, can join my party. Make a movie with the pussies, can bring a bitch. Learn from QG. Whoa.